Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari di kesempatan yang sangat mulia ini kembali kita tolong ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim wa addaba akhlaqana bi sunnati sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Al-Hidayah yang saya hormati, Pak Imam, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, judul kajian subuh kita pada kesempatan ini, 3 golongan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang masalah cinta, ya sudah sama kita maklumi, orang cinta itu kalau kata anak muda, ya, mata merah bukan karena kurang tidur, badan kurus bukan karena kurang makan, tapi hanya memikirkan dia seorang. Nah, itu kalau sudah orang jatuh cinta, ya Pak ya, Pak. Nah, zaman Tony tidur. Ayo, matanya lihat ke sini. Ya, orang kalau sudah cinta, dia sanggup berjuang, rela berkorban demi mendapatkan sesuatu yang dia cinta. Segala sesuatunya akan menjadi ringan. Puasa akan menjadi ringan. Sholat taraweh, sholat subuh
akan menjadi ringan. Semua halangan, semua rintangan dianggap tidak ada apa-apanya, karena dia sudah didasari atas cinta, termasuk ibadah. Ibadah ini kata Imam Ghazali, ada ya'budun Allah ala sabil rahmah. Ada orang cinta ibadah ini mengharap akan rahmat Allah. Ada orang beribadah kepada Allah karena takut dengan azab. Dan ada orang ibadah kepada Allah karena dia cinta kepada Allah. Nah, kalau kita lihat orang yang sedang jatuh cinta, ibu, dulu ibu kalau sedang jatuh cinta dengan bapak, ya, bapak sedang jatuh cinta dengan ibu, lewat di depan rumah ibu. Nah, kebetulan ibu itu tidak ada, cuman yang nampak sendalnya tuh. Nah, nengok sendalnya baik, ya baik, itu rasanya sudah senang. Baru nengok sendalnya baik, apalagi nengok orangnya. Sama ibu juga dulu seperti itu. Lewat depan rumah bapak dulu kan, mana lah dia tidak nampak. Nah, cuman ada di samping rumah itu ada kain sarung yang biasa dipakai bapak. Nengok kain sarungnya baik, baru nengok kain sarungnya, belum nengok isinya, belum. Itu sudah senang. Itulah orang cinta. Bagaimana dengan cintanya Allah kepada kita? Nah, lihat siapa-siapa orang yang dicintai oleh Allah. Lihat, ada 3 golongan orang yang dicintai oleh Allah. Pertama adalah orang kaya yang dermawan atau pemurah. Orang kaya yang pemurah, ini orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau orang kaya dermawan, jangankan Allah, kita sesama makhluknya juga akan cinta kepada orang kaya yang dermawan. Tapi ingat bapak-bapak, ada lagi yang lebih dicintai Allah. Orang miskin yang dermawan, miskin yang pemurah, itu lebih Allah cinta lagi. Kalau orang kaya itu sudah biasa Pak. Memang orang kaya yang pemurah karena dia banyak duit, ya kan? Tapi yang lebih Allah cinta orang miskin yang sulit, tapi dia pemurah, sedekah. Nah, ada ibu-ibu yang miskin, tiap pagi dorong gerobak jual sayur ke perumahan-perumahan, miskin. Tapi setiap Lebaran Idul Adha dia selalu beli kambing untuk korban Idul Adha. Bayangkan, orang miskin, ibu-ibu yang hanya sekedar jual sayur, tapi setiap Lebaran dia belikan kambing untuk korban. Dia kumpulkan sedikit demi sedikit, ya, dia tabung, lalu dia beli kambing 2,5 juta, lalu dia serahkan kepada panitia korban. Ini Pak, mohon maaf, ini korban saya. Bayangkan Pak, orang miskin dermawan itu lebih Allah cinta. Tuh, orang miskin
Di mana tuh kejadian? Di TV. Ya Pak ya. Gitu. Ini sesungguhnya mengingatkan kita, bapak-bapak, ya, kalau soal sedekah ini, ya, tidak harus mesti kaya. Kan disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, bahwa orang yang sudah lewat daripada pendidikan Ramadan itu dia menjadi orang takwa. Ciri orang takwa itu adalah dia menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Inilah Ramadan ini mendidik kita, melatih kita, ya, untuk menjadi orang yang dermawan. Untuk menjadi orang yang dermawan, menjadi pemurah, bersedekah, tidak harus menunggu kaya. Bahkan dikatakan, man kana lahu ilmun fasaddaqahu bil ilmi, wa man kana lahu quwwah fasaddaqahu bi quwwati, wa man kana lahu malun fasaddaqahu bil mal. Barang siapa yang punya ilmu, hendaklah dia bersedekah dengan ilmunya. Barang siapa yang mempunyai harta, hendaklah dia bersedekah dengan hartanya. Barang siapa yang mempunyai kekuatan, otoritas, pemerintah, tanda tangan, bersedekahlah dengan tanda tangannya. Itu. Jadi tidak ada batasan kalau kita ingin menjadi orang pemurah, bersedekah yang baik. Bahkan disebutkan ahlul ma'ruf fid dunya wa ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang selalu berbuat baik di dunia ini, nanti di akhirat akan diperlakukan dengan baik. Nah, jadi alhamdulillah. Dan sesungguhnya orang kaya yang dermawan juga membuat di zaman Nabi, Pak, membuat sahabat iri juga, sehingga mereka ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, alangkah nikmatnya jadi orang kaya ya Rasul. Nah, kenapa? Orang kaya, kami sholat sama dengan mereka sholat, sholat mereka sama dengan sholat kami, puasa kami dia juga puasa, ya. Berzikir kami sama dia juga berzikir. Nikmat orang kaya. Tapi ya Rasul, mereka bersedekah dan kami tidak bisa bersedekah seperti mereka. Doakan kami ya Rasul agar kami juga bisa bersedekah seperti mereka. Apa jawab baginda Nabi? Tasbih wa tahlil wa tahmid bahwa sadaqah. Kalimat tasbih yang kau ucapkan, kalimat tahlil, kalimat takbir yang kau ucapkan, itu juga termasuk sedekah. Nah, itu Pak. Jadi kita berzikir, bertahmid, bertahlil, mendoakan orang, itu juga sedekah. Membantu jalan kebaikan. Nah, apalagi membantu pengajian-pengajian, itu juga sedekah. Meskipun kita tidak menyumbang air minum, tapi kita menyumbang tenaga mengurusnya sampai selesai, itu juga sedekah. Jadi tidak perlu kita rasa kecil hati, ya Pak ya, ya Bu. Nah, kata Nabi, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Jadilah kamu orang yang alim, memberikan pengajian-pengajian, atau muta'allim, kamu belajar, tak bisa ngajar, kamu belajar duduk yang baik, atau menjadi pendengar.
pendengar yang baik, tidak bisa hadir, tidak bisa dengar di pengajian, au muhibban, pencinta, penggemar ilmu, tidak bisa hadir dengan mengirimkan apa yang bisa kita bantu untuk lancarnya pengajian. Itulah yang diajarkan dalam Islam, bapak-bapak ibu. Jadi orang kaya dermawan Allah cinta betul, tapi yang paling Allah cinta lagi orang yang biasa saja, miskin bahkan, tapi dia juga pemurah. Yang biasa kita lihat kayo orang kayo pelit, enak. Tapi yang luar biasa sudahlah miskin, pelit pula. Ya. Baik bapak-bapak, itu yang pertama, golongan orang yang dicintai Allah. Mudah-mudahan kita masuk di situ Pak ya. Walaupun kita dalam keadaan dia serba kekurangan, tapi banyak cara untuk kita menjadi orang yang dermawan. Yang kedua, golongan orang yang Allah cinta kepadanya adalah orang miskin yang rendah hati. Tuh, orang miskin yang rendah hati. Tapi yang lebih lagi Allah cinta orang kaya yang rendah hati. Ya, luar biasa. Kalau orang miskin rendah hati, itu wajar-wajar saja, karena memang tidak ada yang dia sombongkan, ya Pak. Kalau orang miskin sudahlah sombong, angkuh, apa yang mau disombongkan orang miskin? Kalau orang kaya tinggi hati, sombong, wajar saja, karena ada yang disombongkannya, duitnya banyak, ya kan? Gitu. Tapi orang miskin yang rendah hati ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sesungguhnya Ramadan ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati itu maksudnya tawadu, ya, tidak angkuh, tidak sombong. Kenapa? Karena dalam Quran itu disebutkan wala tansifil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi Allah ini dengan sombong. Betapa banyak orang-orang yang dikisahkan di dalam Al-Quran, dihancurkan, diazab, dihina, disebabkan keangkuhan, kesombongannya. Yang paling pertama makhluk Allah sombong adalah iblis. Kata Allah, usjudu li Adam fasajadu, sujudlah kepada Adam. Tapi apa yang dilakukan iblis ketika itu? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada si Adam itu yang hanya dari tanah, saya dari api. Di situ Pak. Padahal iblis itu makhluk Allah yang alim, yang abid, ibadahnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika Allah memerintahkan kepadanya usjudu, sujudlah, dia sombong. Maka karena sekali berbuat dosa itu, dia harus terusir untuk selama-lamanya dari surga. Itu Pak. Jadi orang pintar tergelincir menjadi celaka karena kesombongan. Nah, jadi kita bapak-bapak, walaupun kita hebat, kita kaya, maka kita tidak boleh sombong. Jikalau kita sombong, celaka. Ya Bu ya, Bu, Ibu, nah, tidak boleh sombong.
Ini ada ibu-ibu berjalan sombong. Wah, ini tas di tangan kanan. Karena cincinnya banyak. Cincinnya banyak sambil megang tas sambil berjalan. Ya Bu ya. Kenapa? Cincin banyak. Karena dia berjalan macam ini, maka ibu-ibu yang di bawah barulah cincin imitasi, sombong, pamer-pamer. Tak lama kemudian ibu itu duduk, susahnya nampak tangannya masih macam ini. Oh, ibu itu stroke rupanya. Ya. Nah, ibu yang di bawah sudah terlanjur buruk sangka, padahal ibu itu memang stroke sehingga berjalannya memang macam ini ya. Nah, gitu. Ya. Jadi jangan buruk sangka dulu ya, kita ini cepat buruk sangka. Kadang-kadang tengok orang yang seperti itu dah buruk sangka saja bawaannya. Ya. Nah, ada juga yang baik sangka, ada juga. Waktu saya berangkat umroh bulan Oktober kemarin, saya bawa jemaah dari kampung. Ada bapak-bapak lagi di pesawat sudah berlinang air mata, sambil berzikir sudah berlinang air mata. Aku kata kawan sebelah, wah bagus bapak, hebat bapaknya. Belum lagi ketemu dengan Ka'bah sudah nangis saja bapak ini, hebat. Itu bapak tuh baik sangko kan? Bapak tuh berkata, saya bukan sedih apa, saya sedih kambing saya belum dilepaskan dari kandangnya. Salah pula. Tuh. Jadi kita baik sangka, kadang-kadang keliru juga. Ya, apalagi buruk sangka. Nah, maka itu jangan cepat-cepat. Ya, sabar-sabar, tenang-tenang. Kita pikir orang berdoa menangis, wah ini orang hebat. Ada bapak-bapak depan Ka'bah menangis, ya Allah, menangis, mengalir air matanya. Wah hebat bapak ini. Nampaknya tobatnya bapak ini. Siapa yang tobat? Dia bilang, nah bapak nangis. Aku nangis bukan tobatnya, kaki aku ini dipijak orang Arab katanya. Nah, ya, tuh. Jadi bapak-bapak, Allah cinta kepada orang miskin yang rendah hati. Tapi lebih lagi Allah cinta orang kaya yang rendah hati.